Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit mulai saat ini harus bisa merubah mindset, karena memang sekarang ini zaman sudah mulai maju, sudah mulai berkembang, informasi sudah mudah diakses, jadi kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa belajar. Maka dari itu, usahakanlah kita merubah mindset yang selama ini bisa dikatakan kolot, konyol, dan ya mohon maaf, banyak petani-petani yang memang sudah terlalu susah dibilangin untuk bagaimana caranya kita melakukan tata kelola berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Dan sebenarnya teman-teman, berkebun kelapa sawit ini lumayan cukup menjanjikan. Kalau masalah penghasilan ya itu terlepas dari harga yang fluktuatif naik turun, itu ya biasa saja, bukan hal yang perlu kita takutkan. Itu hal lumrah di bidang pertanian, tidak hanya di kelapa sawit, di komoditi apapun yang namanya harga pasti fluktuatif teman-teman. Tidak hanya kelapa sawit, karet, kopi, jagung, bahkan padi, beras, itu harga juga fluktuatif. Kalau kita ingin bertani, ya tentunya kita harus menghadapi resiko tersebut. Ada yang mengatakan bertani sawit itu rugi di pupuk, rugi di perawatan, nanti tidak berbuah seperti ini seperti itu, masih mending mending karet, mending kopi. Ya, itu adalah hak masing-masing ya. Hak masing-masing mau menentukan mau berkebun kelapa sawit, mau berkebun karet, mau berkebun kopi dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kita harus bisa benar-benar mempelajari kebun yang akan kita tanam atau komoditi yang akan kita tanam, supaya memang komoditi yang kita tanam ini memang benar-benar nanti akan menghasilkan atau memberikan produktivitas yang lumayan cukup tinggi, sehingga bisa mensejahterakan bagi keluarga kita. Itu yang terpenting teman-teman. Jadi ya tidak ada mendang-mending lah, daripada karet, daripada kopi, daripada sawit, daripada ubi dan lain sebagainya. Tentu itu adalah kita harus memikirkan yang pertama, memang iklim apa yang cocok untuk tanaman itu. Kemudian yang kedua adalah pemasarannya bagaimana, penjualannya kemana, apakah di tempat kita itu ada atau tidak, itu yang terpenting. Nah, untuk bertani kelapa sawit yang selama ini saya dengar, yang selama ini saya lihat di petani-petani yang terdahulu, orang-orang terdahulu, bahkan petani-petani saat ini masih berpikiran kolot atau tidak mau belajar, atau hanya kekeh dengan pengetahuan dia. Padahal ilmu pengetahuan itu terus berkembang teman-teman. Ilmu pengetahuan terus berkembang, penelitian selalu ada yang baru, benih ada yang baru, tata kelola ada yang baru. Jadi kita jangan hanya stuck di pengetahuan yang katanya itu A, dari awal hingga akhir tetap A. Nah, yang seperti itu harus kita hindari. Sebisa mungkin kita mengupgrade pengetahuan kita. Begitupun di kebun kelapa sawit. Karena apa? Saya lihat kebun-kebun orang lain itu kebanyakan tidak sesuai dengan target. Padahal saat ini banyak sekali benih-benih unggul, varietas-varietas unggul yang menampilkan keunggulannya, yaitu quick starter. Quick starter apa teman-teman? Yaitu bisa panen dalam umur 2 tahun. Apa nggak ngiler kita kalau sawit kita dalam perawatan 2 tahun kita sudah bisa panen, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, dan tentu sudah bisa membantu biaya perawatan. Sebenarnya hal tersebut adalah keuntungan bagi kita, karena sawit ini beda dari tanaman-tanaman yang lain yang masa panennya itu lumayan cukup panjang ya. Ya, jangan disamakan dengan jagung dan padi ya. Tapi ini adalah tanaman tahunan dibanding dengan karet yang 4 tahun 5 tahun baru bisa sadap,
kopi pun, kalau kopi hampir sama ya, 2 tahun 3 tahun itu sudah bisa panen, atau kayu-kayuan yang lain, buah-buahan yang lain, tentu itu bisa dipanen dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, sawit tidak memiliki musim teman-teman, jadi bisa kita andalkan untuk kebutuhan sehari-hari, karena sawit ini berbuahnya itu bukan buah tahunan atau buah musiman. Jadi bisa kita andalkan untuk penghasilan kita sehari-hari. Itu yang menjadi keunggulan dari sawit. Nah, masyarakat saat ini bagaimana mereka itu berpikir bahwa sawit itu masih bisa dipanen itu 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas. Nah, pola pikir yang seperti itu teman-teman harus kita buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Karena banyak sekali varietas-varietas unggulan yang bisa dipanen dalam jangka waktu 2 tahun. Itu yang harus kita ketahui. Nah, apakah orang-orang yang menanam sawit meskipun dengan varietas unggul bisa melakukan pemanenan dalam usia 2 tahun tanpa perawatan? Tentu tidak teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang memang sudah menggunakan benih-benih unggul, namun mereka lupa akan perawatan, pemupukan, pembersihan lahan, kemudian ya cinta kasih sayang atau semangatnya terhadap kebun mereka itu tidak ada. Nah, sehingga kebun mereka itu terbengkalai tanpa ada perawatan, dan akhirnya itu masa panennya menjadi molor. Nah, yang ingin saya sampaikan benang merahnya adalah kita harus memiliki tekad bulat, semangat api, tekad batu ya. Semangat api, tekad batu untuk bisa mencapai target itu. Sebenarnya teman-teman, di pekerjaan apapun, jangan hanya bertani sawit atau apapun pekerjaannya, biasanya harus memiliki target yang harus dicapai. Dan untuk kita sebagai petani sawit, usahakan teman-teman, kita harus bisa panen dalam jangka waktu 2 tahun. Syaratnya apa? Ya tentu kita menggunakan benih yang memang menampilkan keunggulan tersebut. Jangan konyol lah, ada yang mengatakan bahwa sawit itu tidak perlu bibit, yang penting pemupukannya bagus. Tidak teman-teman, itu salah besar. Karena saya sudah menggunakan benih yang jelek itu, walaupun saya melakukan pemupukan secara maksimal, itu hasilnya tetap tidak memuaskan. Nah, benih itu adalah faktor yang utama. Banyak sekali teman-teman benih-benih yang memang menampilkan keunggulan quick starter, semi clone dengan buah yang bagus, tanpa track dan lain sebagainya. Itu sudah banyak sekali varietasnya, tinggal kalian pilih saja lah. Memang harganya lumayan cukup mahal per bijinya, ya paling murah itu 7.000 dan yang paling mahal tuh sekitar 35.000. Namun pengorbanan yang kita keluarkan tentu akan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita dapatkan. Itu teman-teman, memang mahal. Ya, kalau dikatakan kita memiliki kebutuhan yang lain, ya kita berkorban lah. Bagaimana caranya? Ya kita berhutang dulu. Kalau saya bukan bukan menganjurkan untuk berhutang ya, tapi ya kalau bisa berhutang, kalau bisa duit sendiri ya duit sendiri. Kalau tidak ada ya usahakan bagaimana caranya beli benih yang bagus, semai sendiri, kemudian kita tanam kalau kita sudah menyiapkan lahannya. Ya kalau lahan 1 hektar 2 hektar tentu kita sendiri pun bisa mengelolanya sendiri, karena itu pengalaman saya. Itu teman-teman. Kemudian lakukan perawatan, pemupukan, genjot teman-teman, genjot 1 hingga 2 tahun tuh digenjot sampai dia menghasilkan. Nanti dia hasilnya itu kita akumulasikan lagi untuk biaya pemupukan 3 tahun 4 tahun. Karena konsepnya seperti ini teman, kalau kita menanam sawit awalnya jelek, itu nanti hasilnya akan jelek. Percaya dengan saya, kalau awalnya kita melakukan penanaman itu jelek, perawatannya jelek, nanti akan berimbas di waktu yang cukup panjang. Jadi usahakan di awal-awal penanaman 0 sampai 2 tahun itu digenjot terus. Ini usianya 13 bulan masuk 14 bulan teman-teman. Ini Lonsum BL1 ya. Lihat batangnya sudah sebongsor itu, sebesar itu, dan alhamdulillah sudah mengeluarkan bunga ya sebelah sana. Ini buktinya teman-teman, semuanya seragam, tidak ada yang kecil, ada yang besar, tidak, semuanya seragam. Bisa kalian lihat di sana, semuanya seragam. Dan tentunya ini adalah hasil dari tekad batu saya dan semangat api saya dalam merawat kebun. Jadi target saya 2 tahun harus bisa panen, dan nanti hasil panen pertama, kedua, ketiga, hingga 1 tahun kemudian saya investasikan untuk pemupukan dan perawatan untuk kebun inilah. Itu yang menjadi mindset saya atau manajemen saya. Mungkin kalian bisa ikuti, pahami, dan tentunya semoga bermanfaat.
Demikianlah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.